Terdapat beberapa tragedi yang sempat dialami oleh beberapa karyawan di tempat ini selain kesurupan. Meskipun tragedi tersebut tidak benar-benar sampai merenggut nyawa karyawan secara langsung di tempat ini. Dulu pernah di sebelah sini kan gudang ya, itu karyawan tuh kesetrum, dia naik ke rak, padahal itu nggak ada arus yang nempel ke rak itu, tiba-tiba dia kesetrum sampai udah mau meninggal. Tapi ada yang lebih banyak, Mas. Si biang kerok. Si biang kerok itu ya. Oke. Boleh dinyalain lagi nggak lampunya, Kak Rudi? Biang kerok itu siapa sih? Lebih dari satu. Si biang kerok itu lebih dari satu. Oke. Oke, terima kasih ya. Maaf sudah mengganggu. Salam. Boleh dinyalain lagi? Boleh nyalain lagi. Oke, Kak Rudi, jadi kenapa alasan aku tadi sempat minta lampunya dinyalain? Aku tiba-tiba ngerasain sesak, aku nggak tahu kenapa. Dan emang auranya tuh kan beda banget ya. Di tempat ini aku ngerasa lebih panas, lebih pengap. Dan tiba-tiba aku ngerasa sesak barusan. Aku nggak tahu itu penyebabnya apa. Atau mungkin dari si sosok biang kerok di tempat ini. Oke, tapi dari penjelasan sosok itu Kak Rudi, si biang kerok itu di mana tempatnya Kak Rudi? Tadi kamu ngerasa sesak waktu saya bicara dengan si hitam besar itu. Iya, Terus kamu nggak enak. iya. Ini perbuatan mereka. Karena mereka nggak suka nih. Kita ngomongin mereka. Oke. Untuk tempat si biang keroknya itu sendiri Kak Rudi udah merasakan atau memang masih tersembunyi Kak Rudi di tempat ini? Ada sesuatu di sebelah sana, Mas. Wow. Rudi merasakan adanya sesuatu di bagian ujung tempat ini. Rudi mengajak kami untuk lebih mendekati sesuatu yang ia rasakan berada di ujung lorong ini. Banyak sekali yang lalu lalang di sini. Di sini ada banyak sekali loh yang lewat-lewat. Maksudnya? Iya, kayak semacam perlintasan gitu. Perlintasan? Terdapat sebuah perlintasan makhluk astral di area ini. Lantas, apakah adanya perlintasan ini yang sering membuat tragedi kecelakaan di jalan raya tepat depan pabrik konveksi ini? Atau bahkan sosok-sosok yang melintas ini pula yang merupakan jawaban atas peristiwa yang selalu terjadi di pabrik ini ketika masih beroperasi? Atau bahkan juga ada perlintasan yang merupakan alasan kosongnya pabrik ini? Perlahan tapi pasti, teka-teki yang selama ini ada akhirnya mulai terungkap, di mana tempat ini memang menyimpan misteri yang sangat kelam. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah perlintasan makhluk astral. Tak hanya itu, nyatanya banyak warga yang memang melihat fenomena-fenomena gaib yang melintas di jalan raya depan pabrik konveksi ini. Ya rasakan tetap merinding ada. Ini sekarang juga, aduh Allah Akbar. Merinding Pak, Allah Akbar. Apa kayak ular besar gitu. Dia cuman lewat gitu aja sih, ntar hilang gitu. Dia sekitaran sini. Perlintasan makhluk gaib. Jadi mereka terbang-terbang dari arah sana ke sana atau sebaliknya, dari sana ke sana. Oh, berarti banyak makhluk gaib di tempat ini yang menjadikan tempat ini itu sebagai tempat mereka berlintas gitu ya Kak Rudi ya? Betul, dan bentuk mereka itu macam-macam. Ada bentuk yang nenek tua, kakek-kakek, ada anak kecil, terus kemudian ada yang bentuknya sampai aneh kayak semacam selendang, tapi itu terbang. Macam-macam bentuknya. Sosok yang dikatakan Rudi juga pernah dilihat oleh Ani yang memang merupakan warga sekitar, di mana ia melihat sosok anak kecil dan juga nenek-nenek ketika melewati tempat ini. Nenek-neneknya yang cewek itu kali ya, dia kayak berubah wujud gitu jadi nenek-nenek, apa nanti dia kayak jadi anak kecil. Kak Rudi, aku juga mendengar cerita dari warga sekitar bahwa dulu itu waktu tempat ini masih aktif,
Jadi ada salah satu pekerja yang masuk ke, ini kan kamar mandi semua ya, masuk ke kamar mandi lalu tiba-tiba pingsan. Pada saat temannya nyelamatin gitu, diambil, akhirnya sadar. Si pekerja itu bercerita bahwa dia melihat sosok tanpa kepala, Kak Rudi, di tempat ini. Sosok tanpa kepala. Iya. Ketika pabrik ini beroperasi terdapat peristiwa aneh di mana salah satu karyawan pingsan di dalam kamar mandi dan karyawan ini melihat adanya sosok tanpa kepala. Dulu kan di sana itu memang ada kamar mandi, ya saya bilang tadi. Dia masuk ke kamar mandi, terus lama nggak keluar-luar gitu ya. Akhirnya kan didobrak tuh, ternyata dia pingsan. Begitu dia sadar, itu kesurupan. Nah, udah-udahannya dia cerita, dia ngelihat manusia gitu, jadi pakai topi. Topinya itu dibuka nggak ada kepalanya. Saya merasa ada sosok yang sangat kuat di sebelah sana. Apakah itu sosok yang dari tadi itu dimention, Kak Rudi? Sosok jahil. Sosok ini kuat sekali. Tapi saya juga lihat ada seperti perempuan. Ayo kita Di ke sana. mana tempatnya, Kak Rudi? Di sebelah sana. Rudi mengajak kami untuk mendekati sosok perempuan yang ada di ujung tempat ini, di mana itu merupakan tempat yang dirasakan Rudi sebagai wilayah sosok terkuat di sini. Oke, pemirsa, lagi-lagi di ruangan ini itu beda banget auranya. Sangat amat jauh berbeda dengan lorong sebelumnya. Ada seorang perempuan di sini. Kukunya panjang, rambutnya berantakan, dia menggunakan gaun putih. Kukunya panjang sekali dan ada urat-urat di tangannya. Oke, Kak Rudi, apakah sosok perempuan ini yang menyebabkan kesurupan di tempat ini? Ya, Sosok perempuan di ujung bangunan inilah yang merupakan penyebab sering adanya kesurupan di pabrik ini ketika masih beroperasi. dia juga berulah di depan sana. Di jalanan depan Di pabrik jalanan. ini? Maaf sebelumnya, Kak Rudi. Alasan dia mengganggu para pekerja di sini itu apa? Dia orang kepercayaan dari sosok yang paling kuat di sini. Dia disuruh bikin rusuh sama yang lebih kuat Berarti lagi. diperintah. Betul. Oke, aku ngerti. Tapi matanya terus menatap ke arah sana. Berarti pemimpinnya ada di sebelah sana. Oh, di situ tempat sosok yang terkuat di tempat ini, Kak Rudi. Siapa ya? Kalau kamu nggak mau jawab, betul. Ada tuannya di sebelah sana. Tuannya ini bisa dibilang berbahaya. Jadi kita semua harus hati-hati.